Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini ada Persib Day teman-teman, antara PSS Sleman menghadapi Persib Bandung jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo tentunya ya, bukan di Maguwo Harjo Sleman karena masih tahap renovasi. Dan teman-teman bisa menyaksikan langsung di Indosiar atau via live streaming di video.com. Nah, ini juga ada mandatory yang harus saya sampaikan. Teman-teman kalau memang mau nonton secara legal, secara enaken, itu bisa di video.com dengan membayar Rp30.000 saja karena mendapatkan diskon 25% dari harga normal 39.000 katanya harusnya, jadi 30.000 saja, namun harus membeli melalui Persib Apps. Jadi nanti dikasih linknya, dikasih kode vouchernya. Jadi ya mangga dimanfaatkan kalau memang ya teman-teman tidak bisa menyaksikan di televisi gitu ya, harus menyaksikan secara online dan streaming gitu ya. Mangga kalau memang mau membeli paketan dari video.com. Tapi ada alternatif tentu saja seperti yang biasa kita infokan lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan di channel ini ya teman-teman juga kan bukan mendapatkan informasi saja, tapi di sini juga ada edukasi dan juga ada literasi, sehingga ya plus minusnya sepak bola di Indonesia khususnya Persib Bandung teman-teman bisa tahu dan lebih memahami lagi sebetulnya Persib Bandung apa sih yang terjadi di dalam lapangan dan di luar lapangan gitu ya. Jadi insya Allah membantu teman-teman Boboto semua jadi naik level dalam kecerdasannya dan perilakunya di dalam maupun di luar lapangan. Amin. Nah, ini untuk menonton secara gratis tanpa membeli paket, atau ketika teman-teman bekerja atau memang lembur dan lain sebagainya sehingga tidak bisa menyaksikan di televisi atau di Indosiar, teman-teman bisa live streaming. Itu biasanya di YouTube banyak atau di media sosial yang biasanya agak sedikit terputus-putus karena memang ada hak siar dari broadcast di sini gitu ya. Jadi memang ya harus sabar-sabar saja. Biasanya banyak teman-teman Boboto yang live itu walaupun gambarnya kurang cekas karena memang dari HP ya, TV ngerekam di HP gitu ya, disiarkan secara live, itu ya setidaknya mengurangi biaya untuk teman-teman membeli paketan. Tapi ya tergantung ya, kalau mau lebih nyaman ya beli paketan atau nonton di TV, nonton ikut nobar di tetangga, di kantor gitu ya, atau memang bisa langsung nobar di dapur kopi di Sulanjana dengan biaya Rp50.000 kalau beli secara online. Tapi kalau beli langsung, datang langsung maksudnya ke Sulanjana, itu Rp60.000 dan tiket sudah tidak perlu ditukarkan ke Kodim ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya kan, kalau beli langsung ke Sulanjana tiketnya ditukerin Kodim enggak gitu ya, langsung datang saja ke sana, dapat snack dengan minuman ringan gitu teman-teman, atau bisa nonton bioskop dengan pasangan, dengan keluarga, dan juga dengan murang kali panginten gitu ya. Misalkan yang anak-anaknya seneng nonton bioskop ya ajaklah ke bioskop, nonton di CGV di Pascal gitu. Nah, ini biayanya Rp85.000 satu orang teman-teman, dan bisa beli langsung di aplikasi CGV atau ya langsung datang ke Pascal gitu ya. Nah, ini ya teman-teman juga punya banyak pilihan karena mau tidak mau teman-teman ya, karena tidak boleh nonton langsung juga ya ke sana di musim ini. Memang Pak Erick Thohir sedikit bocoran kemarin kan, ada juga yang mungkin berkilah gitu ya, bahwa Kang kemarin kan banyak yang nonton juga klub lain lah, ini mau bukan Persib ya, klub lain katanya supporternya pada away itu katanya nggak kena denda. Nah, ini siapa dulu yang nggak kena denda atau belum keluar untuk denda dari Komdisnya ya. Kita contoh lah kayak Persebaya menghadapi Persija kemarin kan, pada ngabring tuh ke sana tuh, bahkan terang-terangan kalau mereka kan gitu ya, dari mulai dijemput di stasiun dan lain sebagainya sampai di dalam stadion pun ya ramai banget. Nah, ini ternyata memang terkena denda gitu, denda Persebaya 25 juta untuk
Persija juga 25 juta karena kehadiran penonton gitu ya. Untuk supporter tamu dan Persebaya dianggap lalai untuk mengantisipasi kedatangan dari supporter tamu sehingga ya dapat 25 juta. Nah, untuk supporter lain bukannya tidak kena, tapi ya mungkin belum keluar sanksi komdisnya. Nah, ini juga Persib Bandung atau Boboto ya jangan menyamakan dengan supporter lain. Justru kita pengen beda gitu ya. Kita pengen ya setidaknya menaati peraturan untuk kebaikan bersama juga teman-teman, karena ya itu juga kan mencirikan apa ya kita santun, kita juga memang baik gitu. Kalaupun yang memang sudah biasa nonton away dan lain sebagainya mungkin punya pandangan sendiri, mangga saja lah. Saya juga bukan siapa-siapa yang bisa melarang gitu ya, hanya bisa menghimbau saja gitu. Nah, ini sedikit keluar konteks saja sambil ngabuburit nunggu pertandingan nanti sore atau nanti malam. Jadi nggak salah lah kita ngedengar sedikit intermezzo teman-teman, bahwa Pak Erick Thohir ini kenapa masih melarang musim ini tanpa penonton tamu gitu ya, dan insya Allah musim depan teman-teman kita sudah bisa nonton away lagi. Nah, ini musim ini karena yang pertama memang PSSI ini sedang dikontrol oleh FIFA, karena FIFA sekarang ada kantornya di Jakarta teman-teman, sebelumnya nggak ada. Jadi ketika kejadian Kanjuruhan kemarin itu FIFA mendirikan kantor di Jakarta ya, memantau sepak bola Indonesia bagaimana, dan memang ya ada dua sisi mata pisau sebetulnya. Jadi Erick Thohir atau Pak Eto ini memanfaatkan kehadiran FIFA di Indonesia untuk lobby-lobby segala macam dengan hal yang positif tentunya, dan juga kalau yang ingin menghindari ya apa ya konflik antar supporter. Kalau memang ada supporter tamu yang memang tidak baik gitu ya, takutnya kan ada apa rusuh lagi apa, ini gampang kedetek sama FIFA dan itu langsung laporannya masuk ke FIFA gitu. Nah, tapi kalau menjaga hal itu agar tidak terjadi, makanya masih belum ada supporter tamu yang diizinkan di musim ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang tidak ada konflik apapun antara supporter yang datang ke tuan rumah, namun ya mudah-mudahan tidak terjadi lah ya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk yang hal lainnya adalah PSSI sekarang sedang meningkatkan level kualitas timnasnya dari berbagai level gitu ya. Jadi dari sepak bola putri pun sekarang sedang berdayakan dibagus-bagusin lah oleh Pak Erick Thohir, sehingga ya mau tidak mau Pak Eto bisa ngelobi FIFA langsung di Jakarta katanya. Jadi ya nanti mintalah tim mana yang bisa dihadapi oleh Indonesia, tim ini yang levelnya agak jauh gitu ya di atas Indonesia, sehingga bisa menaikkan poin Indonesia. Nah, ini ada plus minusnya FIFA mendirikan kantor di Jakarta. Selain bisa ya ada kebaikan juga buat timnas Indonesia, ada juga ya sedikit minusnya, takutnya ada kerusuhan, itu bisa langsung kedetek oleh FIFA teman-teman. Jadi ya ini sedikit intermezzo biar teman-teman Boboto juga tahu plus minusnya kenapa ya masih dilarang untuk kehadiran supporter tamu gitu ya di tahun ini atau di musim ini, kecuali ya memang teman-teman tidak menghargai perjuangan dari manajemen Persib juga kan, harus membayar denda dan lain sebagainya. Itu juga kan ya katanya mau membangun training center, memperbaiki stadion dan lain sebagainya. Ya ada baiknya kita juga memikirkan ke arah sana, bagaimana cara manajemen mencari uang yang sudah banting tulang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah tidak dikuras oleh denda-denda yang ya seharusnya tidak terjadi gitu teman-teman. Nah, ini juga ada yang memang kalau untuk tiketing nantinya kayak misalkan sekarang kan Persib kalau memang tidak boleh ada penonton selalu mengadakan nobar. Nah, ini ya kenapa katanya bisa tidak digratiskan saja. Nah, ini juga menjadi satu ya lahan sebetulnya lahan promosi buat manajemen juga sebetulnya teman-teman ya, dengan membantu walaupun
kita tahulah jarang kalau di CGV oke, lumayan, tapi kalau di Sulanjana kalau tidak dengan hal yang penting itu tidak banyak juga sebetulnya. Ini kita transparan saja ya, kalau memang apa yang terjadi ya terjadi. Ya tidak banyak penonton juga sebetulnya, atau tidak banyak bobotoh yang datang ke Sulanjana. Nah ini kenapa? Nah ini juga harus ada introspeksi dari manajemen, kalaupun dengan harga dan apakah memang harganya terlalu mahal, atau memang ya cara promosinya yang kurang, atau cara ngajak ke bobotohnya yang kurang promosi juga, entah di medsos atau bagaimana. Nah ini harus dievaluasi gitu ya. Jadi ya lebih menarik lagi lah event yang diadakan, jangan hanya yang datang dapat jersey gratis atau bagaimana. Itu juga mungkin kurang pemahaman ke teman-teman bobotoh. Jadi mudah-mudahan lebih diperbanyak lagi untuk promosinya saja gitu teman-teman. Nah ini untuk update mengenai pertandingan nanti malam, Bojan Hodak sudah menyatakan bahwa semua pemain Persib sudah siap, plus pemain yang sembuh juga sudah, pemain yang sakit kemarin sudah merasa pulih, sudah merasa enakan. Minusnya adalah tidak bisa memainkan Hen-Hen dan Victor Igbonnevo saja, karena memang ditinggal di Bandung juga kemarin. 21 pemain minus Hen-Hen dan Igbonnevo karena yang memang masih dalam pemulihan. Nah ini ya antara kalau sebagian teman-teman bobotoh ada yang senang, ada juga yang mungkin khawatir, tapi tidak masalah untuk Bojan Hodak. Katanya di sisi bek kanan itu ya melihat dari kemarin ketika tidak ada pemain-pemain yang biasa di posisi itu juga ditempati Rahmat Irianto, tidak masalah menurut Bojan Hodak. Melawan Zhejiang juga bermain baik, katanya tidak ada sesuatu yang memang bermasalah di bek kanan. Jadi nanti malam pun kemungkinan ya kalau tidak Rahmat Irianto ya ada pemain lain, tapi ya sepertinya Irianto dipasang kembali di bek kanan teman-teman. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik, yang mana ya semua pemain juga sudah fokus di Liga 1, semuanya ingin bermain. Dan yang pasti kalau PSS Sleman kan sekarang ada di satu baris di atas zona degradasi di peringkat ke-15. Jadi mau tidak mau harus keluar atau menjauhi dari zona degradasi, sehingga akan bermain habis-habisan gitu ya. Persib ada di posisi 3, jika menang bisa naik ke posisi 2 lagi teman-teman. Jadi ya kita doakan semuanya yang terbaik, berjalan lancar, dan poin maksimal tentu saja menjadi oleh-oleh wajib gitu ya, insya Allah ke Bandung teman-teman. Nah ini mudah-mudahan semua informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini menjadi ya satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Jangan bosan-bosan untuk nyimak terus apa informasi selanjutnya gitu ya, karena ya bukan hanya entertainment saja, bukan hanya hiburan, tapi ya ada edukasi buat teman-teman semua, biar ya sedikit nambah informasi setiap harinya gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.